Guru Penggerak. Di sini kami dari JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun di sini bersama saya Narda Kikiwati Sitanggang dari SD 104314 Kampung Bantan sebagai observer, dan Bapak yang ada di samping saya Yusdil Umar SPD dari SD Negeri 107828 Aras Panjang sebagai coach, dan saya Rizda Damayanti Siregar dari SD 10268 Kampung Damit sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya baik. Bapak hari ini akan melakukan coaching ya bersama coach Bapak ya? Iya. Nah, di sini Pak, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak pada saat ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan nanti di rubrik penilaian saya harap proses percakapan Bapak dengan coach sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, dan juga menerapkan alur filter yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, dan rencana serta tanggung jawab. Nah, selain itu juga Pak, Bapak juga harus melakukan teknik rasa. Nah, sebelumnya Pak, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Boleh Pak? Boleh. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran yang penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada 3 kompetensi ya Pak. Nah, dari indikator kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak tingkatkan lebih spesifik lagi Pak? Yang spesifik yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, menurut saya sudah bagus nih Pak. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaannya saya yang terakhir, harapan apa yang ingin Bapak dapatkan dari coaching pada hari ini nanti? Harapan saya setelah proses coaching ini, coach yang bersama saya nanti bisa menemukan atau menggali jalan keluar atau solusi atas segala permasalahannya secara mandiri. Kemudian saya juga bisa lebih mendapatkan pengalaman yang baik untuk proses coaching selanjutnya. Saya rasa itu. Oke Pak, bagus sekali rencana Bapak dan harapannya juga. Saya berharap coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Dan selamat melaksanakan coaching hari ini ya Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu Rizda. Selamat siang Pak Yus. Gimana kabarnya? Kabarnya baik Pak, tapi ada sesuatu yang mengganjal nih Pak, yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Makanya saya datang ke sini untuk jumpai Bapak. Saya lihat dari ruangan itu, ruangan kantor, Bapak lagi duduk nih santai. Mungkin ada waktu Pak? Ya Bu, saya ada waktu ini. Kira-kira permasalahan apa ini Bu? Apa yang perlu saya bantu? Gini Pak, ada beberapa murid saya di kelas, yaitu kurang untuk memahami numerasi di kelas, terutama di bagian perkalian nih Pak. Padahal di kelas 4 Bapak tahu sendiri kan Pak, sudah mempelajari tentang pecahan, bagi-baginya itu pun bukan cuma satuan atau puluhan ya Pak, tapi udah ratusan, perkalian. Jadi kan semua inti untuk mengerjakan matematika itu kan intinya adalah perkalian, mengerti perkalian. Nah, ada sebagian besar murid saya itu memahami tentang perkalian itu sangat kurang gitu Pak. Makanya saya bingung bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan ini, apa yang harus saya lakukan agar anak-anak saya tersebut bisa dengan lancar untuk menyebutkan perkalian, agar saya bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kalau di awal pembelajaran saja mereka belum paham dengan perkalian, maka kami tidak akan bisa maju untuk pembelajaran untuk selanjutnya, karena inti matematika itu adalah perkalian gitu Pak. Makanya saya masih bingung ini. Jadi saya di rumah pun kadang-kadang masih
terpikir-pikir nih dengan keadaan yang ada di kelas saya. Kok bisa ya udah kelas 4 SD anakku belum tahu perkalian 1 sampai 10, masih sangat dasarnya Pak. Makanya saya mau berbincang-bincang dengan Bapak, siapa tahu setelah saya berbincang dengan Bapak, saya mendapatkan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Oh, tadi Ibu cerita tentang masalah kemampuan ini Bu ya, berhitung ya, Iya Pak. di operasi hitung di kelas 4 ya Bu ya. Iya benar sekali Pak. Itu setelah berapa materi yang Ibu jalani itu kira-kira apa sih penyebab siswa itu bisa sampai kurang pemahamannya tentang ini Bu, tentang operasi hitung di matematika itu Bu? Ibu udah pernah telusuri penyebabnya apa itu? Gini Pak, di kelas saya pernah membuat refleksi kepada murid saya. Saya membagikan kertas, kemudian saya suruh si anak tersebut itu untuk menceritakan pengalaman dia belajar matematika bersama saya. Nah, kemudian dari setelah saya melakukan tersebut, refleksi pada murid tersebut, saya baca-baca, kemudian saya menyimpulkan bahwasanya metode pembelajaran saya ini kurang menarik, kemudian kurang pas untuk gaya belajar si anak tersebut. Karena selama ini memang Pak, saya membuat metode pembelajaran itu di bagian matematika itu hanya menyuruh si anak itu untuk menghafal perkalian. Ternyata mereka hanya menghafalnya hanya sejenak saja, cuma sehari 2 hari. Minggu depannya saya tanya lagi, mereka tidak hafal lagi dengan perkaliannya, tidak tahu perkalian itu. Makanya itu saya simak, saya amati, berarti metode pembelajaran saya nih yang salah, yang harus saya perbaiki. Seperti itu Pak. Berdasarkan yang Ibu ceritakan tadi, sering anak itu dikasih tugas gitu kan, Ibu sering kasih bentuk perkalian itu ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan ya itu untuk anak seperti itu Bu ya? Metode seperti apa itu Bu ya? Mungkin saya akan mencoba nih Pak, metode pembelajaran yang menarik. Saya akan mencari dari internet. Saya sudah lihat-lihat tuh Pak dari internet contoh-contohnya pembelajaran yang menarik. Nah, saya itu akan membuat seperti kartu-kartu angka, di mana nanti kartu-kartu itu nanti perkalian. Contohnya 4 dikali titik-titik yang sama dengan sekian. Nah, nanti si anak itu mencari angkanya, tapi saya akan membuatnya supaya lebih menariknya lagi. Saya akan mengelompokkan si anak, kemudian akan menjadi seperti kuis gitu Pak. Jadi si anak tersebut nanti masing-masing kelompok berlomba-lomba. Nanti saya akan membuat meja 3, kemudian beberapa kartu angka untuk si anak itu berlomba-lomba maju ke depan, berlomba menyusun kerangka-kerangka angka-angka perkalian tersebut sesuai dengan jumlahnya yang benar. Nah, nanti siapa yang dapat dia yang akan menang. Nah, nanti kan dari situ mereka akan berpikir nih Pak, berpikir dengan kritis. Mereka akan menghitung perkalian berapa nih selanjutnya. Jadi kan kalau selama ini yang sudah metode pembelajaran yang saya lakukan itu kan hanya menghafal, jadi kan harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kalau misalnya juga cara acak, mereka kan sudah menghitung sendiri, mengingat kembali kan untuk perkalian itu. Jadi rencana saya akan membuat seperti menyusun angka-angka perkalian, kemudian saya akan membuat video pembelajaran, kemudian saya akan membuat beberapa gambar di kelas nih Pak, rencananya di kelas gambar yang menarik, kemudian dia bentuk perkalian, seperti itulah Pak rencananya. Iya, tadi Ibu ceritakan ada beberapa anak gitu. Kalau untuk beberapa anak dengan tingkat yang berbeda, bagaimana kondisi yang idealnya Bu ya untuk masing-masing anak? Kondisinya seperti apa? Nah, kondisi ideal yang saya inginkan seperti ya Pak, kondisi yang ideal yang saya inginkan itu si anak itu bisa mengikuti pembelajaran, terutama di pembelajaran matematika dengan senang, kemudian lebih aktif. Dan saya inginkan si anak tersebut seluruhnya, si anak itu bisa dengan mahir untuk menyebutkan perkalian dan dapat menyelesaikan soal-soal perkalian dengan baik dan benar. Dan selanjutnya kami bisa melanjutkan pembelajaran
tingkat pembelajaran yang di atas dari perkalian tersebut itu Pak. Kalau seperti itu Bu, apakah ada yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Mungkin untuk sebagian anak itu ada termotivasi, kira-kira ada motivasi yang lain yang Ibu lakukan untuk tingkatkan motivasi untuk minat belajar murid? Ya, kalau Baik Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? yang bisa membantu saya untuk menyusun rencana tersebut yaitu kepala sekolah dan teman sejawat Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam menyusun rencana tersebut? Saya tidak membutuhkan waktu untuk yang lama ya Pak. Rencana saya akan membuat perencanaan itu besok dan saya akan melakukan perencanaan tersebut, melaksanakannya lusa gitu Pak rencananya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dan terus belajar secara mandiri dengan mengupdate informasi baru mengenai metode pembelajaran yang menarik buat peserta didik agar mereka mendapatkan hak mereka masing-masing untuk belajar di sekolah ini dengan baik dan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Selain itu Bu, apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan dalam mencapai rencana Ibu tersebut? Kalau dukungan yang lain Pak sudah dipenuhi ya Pak oleh pihak sekolah di mana mereka sudah memenuhi sarana dan prasarana. Jadi tidak ada lagi kebutuhan yang saya butuhkan lagi Pak. Baik Bu ya, semoga rencana Ibu itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengalami proses coaching kita saat ini? Perasaan saya itu udah lebih lega ya Pak. Jadi selama ini yang mengganjal pada diri saya yaitu tentang permasalahan yang ada di kelas. Setelah berbincang dengan Bapak, saya sudah mendapatkan solusi yang lebih baik dan rencananya saya akan melakukan perencanaan tersebut dan melaksanakannya secepatnya. Saya berterima kasih banyak ya Pak karena waktu yang sudah Bapak berikan dan sehingga saya bisa memecahkan suatu permasalahan ini Pak. Sama-sama Bu ya. Selain itu Bu, apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan yang belum tersampaikan? Apakah ada yang lain Bu? Tidak ada Pak, mungkin sampai sini sudah cukup Pak. Oke Bu, senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu dan dapat membantu Ibu dalam mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri Ibu. Semoga kedepannya kita dapat berbagi pengalaman. Sampai jumpa Ibu ya. Selamat sore. Iya Pak, selamat sore. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Dah. Oke, selamat siang Pak Isdaliuma. Selamat siang Bu Narda Kikiwati Stanggang. Sudah melakukan coaching tadi ya Pak ya? Sudah bersama Ibu Rizda. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Pak? Perasaannya Alhamdulillah Bu, merasa baik kan? Sudah semakin baik ya Pak ya? Sudah semakin terlatih untuk menjadi coach ya Pak ya? Ya, ada kemampuan-kemampuan yang sudah dibiasakan Bu. Iya, itu sangat bagus ya Pak. Nah, tadi perasaan Bapak sudah semakin bagus, semakin baik. Kira-kira apa yang membuat perasaan Bapak semakin baik ketika melakukan coaching tadi bersama Bu Rizda Pak? Karena pada saat coaching tadi, selama saya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya Ibu Rizda, Bu Rizda juga sudah mengeluarkan segala unek-unek yang masalahnya tadi Bu, tentang permasalahan di kelas. Kemudian juga Bu Rizda juga dapat menggali solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Pak. Ini Pak, pertanyaan saya selanjutnya, apa saja yang sudah Bapak lakukan atau Bapak observasi ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak perbincangkan tadi bersama coaching? Kalau dalam proses coaching tadi, saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mencoba membuat coach mengidentifikasi masalah, kemudian coach juga merencanakan aksi, dan kemudian tanggung jawab, sehingga proses alur tirta yang dilakukan oleh kami sebagai coach dan coach pada kasusnya Bu Rizda sudah dijalankan. Nah, sangat luar biasa ya Pak. Nah, tadi saya juga mengobservasi Bapak ketika melakukan percakapan dengan coach, tepatnya Ibu Rizda. Nah, saya
memiliki beberapa catatan Pak ketika melakukan pengamatan percakapan Bapak. Jadi boleh saya sampaikan Pak hasilnya Pak? Silakan Bu. Jadi hasil yang saya apakan tadi Pak, observasi dari percakapan Bapak dengan Koci itu sudah sangat luar biasa. Dalam kegiatan percakapan Bapak tadi bersama Koci tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya rasa Bapak sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Koci hadapi, dan coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya Pak? Setelah mendengarkan proses coaching tadi, terima kasih Bu. Perasaan saya sangat senang dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, tetapi ada beberapa kompetensi yang perlu saya gali lebih dalam lagi supaya saya lebih menguasainya. Iya, itu sangat bagus Pak, karena Bapak punya semangat untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri ya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching tadi Pak? Saya ingin memperdalam dalam hal menjadi pendengar yang aktif, begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dalam pikiran Bapak untuk kedepannya? Untuk kedepannya, saya sudah mempunyai beberapa kompetensi Bu ya, dalam hal teknik coaching. Ini menjadi bekal saya agar teknik coaching kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar, dan coach juga semakin ini tidak segan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya gitu Bu. Ya, berarti Bapak kedepannya ingin selalu meningkatkan kompetensi Bapak terkait jadi coach gitu ya Iya. Pak ya. Nah, tentunya dalam mengembangkan kompetensi itu Bapak perlu bantuan ya Pak ya. Kira-kira siapa yang ingin Bapak atau apa yang Bapak butuhkan, bantuan apa yang Bapak butuhkan untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi Pak? Kalau dalam bentuk bantuannya ini Bu, saya harus sering-sering berlatih sih Bu. Jadi ada beberapa permasalahan teman itu yang perlu saya dengarkan juga, yang perlu di coaching juga. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman atau masalah-masalah yang ditemukan oleh teman-teman saya, itu jadi bahan saya untuk mengevaluasi lagi, semakin memperdalam proses coaching. Iya, bagus sekali, luar biasa Pak hasil dari untuk memajukan kompetensi Bapak. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya Pak untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Kira-kira Bu, ini kita akan laksanakan dalam waktu dekat, itu minggu depan Bu. Jadi setelah administrasi kita selesai, pekerjaan-pekerjaan di kelas itu kita di waktu lenggang nanti ada waktu kosong, kita akan coba lagi proses coaching ini untuk menggali permasalahan-permasalahan apa yang masih kita hadapi dan dapat kita pecahkan. Iya, bagus sekali Pak. Baiklah Pak, dari kegiatan supervisi kita kali ini, menurut saya Bapak sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta dan mengembangkan kompetensi lanjutan dalam mengembangkan kemampuan coaching. Nah, kesimpulan saya, menurut saya Bapak sudah sangat bagus dan sangat memiliki kompetensi yang baik. Semoga kedepannya Bapak semakin lagi memiliki kompetensi yang meningkat. Demikian observasi kita kali ini ya Pak. Semoga kedepannya semakin bermanfaat. Iya Bu, terima kasih. Semoga juga kita bisa sering-sering nih Bu mengadakan kolaborasi. Jadi dalam proses coaching kami nanti Ibu bisa sebagai observer dan mengevaluasi segala kegiatan kami. Iya Pak, pasti Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Guru penggerak.